Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back with me Bagus or Mr. Good. And today we're going to learn about short story. And in this material, you will learn about the definitions of short story and the elements of short story. So here we go. Definitions of short story. Short story is a story which is shorter than a novel and longer than a fable, focus on an important event in the life of major character. It typically takes just a single sitting for reading. Sebuah cerita yang lebih pendek dari novel dan lebih panjang dari dongeng, berfokus pada peristiwa penting dalam kehidupan tokoh utama. Biasanya hanya perlu satu kali duduk untuk membacanya. Elements of short story, presented by Bagus Mr. Good. Elements of short story: character, tokoh; setting, latar; plot, alur; conflicts, konflik; characterizations, penggambaran watak; theme, tema; point of view, sudut pandang. Number 1. Character. A person, animal, being, creature, or things in a story. Nomor 1 adalah karakter, yaitu orang, hewan, makhluk atau benda dalam sebuah cerita. There are two types of characters in a short story. Ada dua jenis tipe tokoh atau karakter dalam sebuah cerita pendek. First, major characters, the most important characters in the story. There is protagonist or main character and antagonist. The character or group of characters cause the conflict for protagonist. Karakter utama, yaitu karakter yang paling penting dalam sebuah cerita. Ada protagonis sebagai tokoh utama dan juga protagonis sebagai tokoh atau kelompok dari tokoh-tokoh yang menyebabkan konflik untuk protagonis atau tokoh utama. Next, minor characters, not as important as the major characters, but still play a large part in the story. There are four types of minor characters. First, static. Characters who are static do not change throughout the story. Number 2, there is dynamic. Characters change throughout the story. They may learn a lesson or become bad. Number 3, flat. Character has one or two main traits, usually all positive or negative. And then the last one is round. The opposite of the flat character. These characters have many different traits, good and bad. Karakter kecil tidak sepenting karakter utama, tetapi masih memainkan peranan yang besar dalam sebuah cerita. Pertama ada statis, atau karakter yang dia tidak berubah sepanjang cerita. Yang kedua ada dinamis, yaitu karakter yang dia berubah sepanjang cerita, bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Yang ketiga ada flat, yaitu karakter yang dia mempunyai satu atau dua karakter utama, biasanya baik semua atau buruk semua. Yang terakhir ada round, yaitu kebalikan dari flat, yang dia memiliki banyak karakter yang berbeda, baik dan buruk. Number 2, setting, the time and place, when and where of the story. The setting may include the environment of the story, which can be made up of the physical location, climate, weather, or social and cultural surroundings. Yang kedua ada latar, waktu dan tempat, kapan dan di mana cerita itu terjadi. Latar juga termasuk lingkungan dalam cerita tersebut yang dibuat atau diciptakan dari lokasi fisik, kemudian iklim, cuaca, dan juga sosial budaya di sekitarnya. There are two kinds of setting. First, backdrop setting. The story is timeless and can happen at any point in the story or anywhere. Setting latar belakang.
yaitu cerita tidak memiliki batasan waktu dan dapat terjadi kapanpun dalam sejarah atau dimanapun. The focus is on the lesson or message being delivered, and it usually used in fairy tales and children's stories. Fokusnya yaitu pada pelajaran atau pesan yang akan disampaikan dan biasanya digunakan dalam dongeng ataupun kisah anak-anak. In the Grail setting, the time and place are important to the story. Setting the Grail, waktu dan tempat penting dalam cerita. For example, a story dealing with a historical setting will have a dark impact on the plot. Contohnya, cerita yang dia berkenaan dengan sejarah, dia akan memiliki dampak yang langsung dalam plotnya. A story that happens in the 18th will not have technology. So the characters will have to write a letter, ride a horse, or take a carriage to visit each other. They can travel long distances in one day as we do now with cars, buses, and planes. Cerita yang terjadi di tahun 1800-an, dia tidak memiliki teknologi. Jadi tokoh-tokohnya akan menggunakan surat untuk menulis, masih menulis surat, kemudian mengendarai kuda, kemudian menggunakan gerobak atau dokar ya untuk berkunjung satu sama lain, dan mereka tidak bisa pergi ke tempat yang jauh dalam satu hari. Seperti yang kita lakukan sekarang menggunakan mobil, bis atau pesawat. Number 3, a plot is sequence of events that make up a story. Plot adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang membentuk cerita. Plots are typically made up of 5 main elements. Plot biasanya terdiri dari 5 bagian penting. First, exposition. At the beginning of the story, characters, setting, and the main conflict are typically introduced. Pada bagian ini atau eksposisi, awal cerita di mana tokoh, latar, dan juga konflik utama akan dikenalkan. Next, rising action. The main character is in crisis, and events leading up to facing the conflict begin to unfold. The story becomes complicated. Bagian yang kedua adalah rising action, atau di mana peristiwa tokoh utama mengalami krisis atau gangguan di situ dan mulai menghadapi konflik. Konflik mulai meningkat ketika di bagian ini cerita menjadi complicated atau rumit. Next, climax. At the peak of the story, a major event occurs in which the main character faces a major enemy, fear, challenge, or other source of conflict. The mass action, drama, change, and excitement occurs here. Pada bagian klimaks adalah puncak dari cerita, di mana tokoh utama mengalami gangguan, mengalami tantangan, ketakutan, dan konflik utama di klimaks ini. Dan banyak hal atau drama, kemudian aksi, pergantian, dan kehebohan terjadi di klimaks. Next, falling action. The story begins to slow down and work toward its end, trying out lost ends. Bagian falling action atau di mana bagian ini cerita mulai mereda dan mulai menemukan titik akhirnya. The last one is resolution or denouement, also known as a denouement. The resolution is like a concluding paragraph that resolves any remaining issues and ends the story. Bagian terakhir adalah resolusi, di mana di sini seperti conclusion atau kesimpulan dalam paragraf, di mana cerita berakhir pada bagian resolution. Number 4, conflicts. A literary element that involves a struggle between two opposing forces, usually a protagonist and antagonist. Bagian keempat adalah konflik. Pada konflik ini terjadi pertentangan antara tokoh protagonis dan antagonis. There are two kinds of conflicts in the short story. First, an internal or physiological conflicts. Yang pertama yaitu adalah konflik internal atau konflik psikologi.
arise as soon as the character experiences the opposite emotion or desires, usually fear to envy or good and evil inside him. Hal ini muncul ketika tokoh mengalami dua pertentangan perasaan dalam dirinya antara kebaikan atau keburukan yang harus dia pilih. This agreement causes the character to suffer mental agony, and it develops a unique tension in a storyline marked by a lack of action. Ketidaksetujuan ini menyebabkan tokoh mengalami pertentangan dalam dirinya, dan ini membuat cerita menjadi menarik ditandai dengan sedikitnya aksi yang dia lakukan. The second is external conflict atau konflik eksternal. It's marked by a characteristic involvement of an action wherein a character finds himself in struggle with those outside forces that hamper his progress. Pada konflik eksternal ini, tokoh berjuang untuk melawan apapun yang menghalangi tujuannya. The most common type of external conflict is where a protagonist fights back against the antagonist tactic that impede his or her advancement. Hal yang paling mencolok dalam konflik eksternal ini adalah protagonis melawan antagonis yang menghalangi dirinya untuk mencapai hal yang diinginkan dalam cerita. Number 5, characterization, the process of revealing a character's traits in a story. Nomor 5 adalah karakterisasi, yaitu proses dari pengungkapan sifat tokoh dalam sebuah cerita. There are two characterization in a short story. First, direct or explicit characterization. Yang pertama yaitu karakterisasi secara langsung atau eksplisit. This kind of characterization takes a direct approach toward building the character, like kind, honest, funny, and etc. It uses another character, narrator, or the protagonist himself to tell the readers or the audience about the subject. Pada karakterisasi ini, dia diucapkan secara langsung, pendekatannya secara langsung untuk menyatakan sifat dari tokoh seperti baik, jujur, lucu, atau yang lain-lain. Hal ini dilakukan oleh tokoh lain, sang pembaca cerita, atau tokoh utama yang mengatakan tentang sifatnya kepada pembaca atau penonton tentang karakter asli dari dirinya. The second, indirect or implicit characterization, yaitu karakterisasi secara tidak langsung atau implisit. The characteristic of the character by observing his or her thought process. Dalam karakterisasi ini bisa dilakukan dengan melihat proses berpikirnya, behavior, tingkah lakunya, speech, berbicaranya, way of talking, cara dia berbicara, appearance, penampilan, manner of communication with other characters, cara dia berkomunikasi dengan tokoh lain. Jadi dalam indirect or implicit characterization, dia sifatnya tidak dikatakan secara langsung. Number 6, theme atau tema, the central idea, topic, or point of a story. Itu ide utama, topik, atau pokok dalam sebuah cerita. Theme creates stories that are not dull but compelling and emotion. Tema membuat cerita menjadi tidak membosankan, tetapi menjadi menarik dan juga penuh dengan emosi. For example, love, regret, friendship, affection, fear, happiness, and etc. Contohnya yaitu tema tentang cinta, penyesalan, persahabatan, kasih sayang, takut, atau kebahagiaan, dan yang lain-lain. Number 7, point of view. What the character or narrator telling the short story can see, his or her perspective. Nomor 7 adalah sudut pandang. Apa yang bisa dilihat oleh karakter ataupun pembaca cerita.
atau sudut pandangnya. Types of point of view, jenis-jenis sudut pandang. First person meaning that we are seeing events through the eyes of the character telling the story using pronoun I, me, we, our. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Maksudnya adalah kita bisa melihat melalui tokoh. Number 7, point of view. What the character or narrator telling the short story can see. Nomor 7 adalah sudut pandang. Apa yang bisa dilihat oleh tokoh atau pembaca cerita, atau sudut pandangnya. Types of point of view, jenis-jenis sudut pandang. First person meaning that we are seeing events through the eyes of the character telling the story using pronoun I, me, we, our. Sudut pandang orang pertama maksudnya adalah kita sedang melihat kejadian melalui mata tokoh menggunakan kata ganti saya atau kita. Second person, the narrator is speaking to you. This is very common in fiction unless the narrator is trying to talk the reader personally. Sudut pandang orang kedua, yaitu sang pembaca cerita sedang berbicara kepadamu. Hal ini sangat jarang dalam sebuah karya sastra, kecuali jika narator mencoba untuk berbicara kepada pembaca secara personal. Third person, the narrator is describing what's seen, but as a spectator using pronoun they, them, he, she, it. This narrator has the possible perspective. Sudut pandang orang ketiga, yaitu sang pembawa cerita mendeskripsikan apa yang dilihat tapi sebagai penonton menggunakan kata ganti dia laki-laki atau dia perempuan dan juga mereka. Dalam sudut pandang orang ketiga mempunyai dua kemungkinan sudut pandangnya. In limit third person, the narrator sees only what's in front of him or her. Sudut pandang terbatas. Orang ketiga terbatas, yaitu sang narator melihat hanya apa yang di depannya. Omniscient, an omniscient narrator sees all. He or she sees what its character is doing and can see into its character's mind. Omniscient, sang narator bisa melihat semuanya. Dia bisa melihat apa yang tokoh sedang lakukan dan dapat melihat kepikiran yang dipikirkan oleh tokoh lain.